Ya, silakan Bu ini Delina. Iya Bu Darlina. Iya Bu. Tadi katanya Ibu ingin menemui saya Bu. Ada apa ya Bu? Iya Bu, ini ada yang mau saya bicarakan sama Ibu. Oh silahkan Bu. Iya, tentang anak-anak di kelas. Di kelas itu rata-rata Bu minat belajarnya kurang. Itu saya bicarakan sama Ibu. Oh tentang itu ya Bu. Iya Bu. Menurut Ibu kira-kira apa penyebabnya Bu? Siswa itu minat belajarnya kurang. Itulah Bu. Banyak mereka itu yang bawa handphone Bu. Jadi mungkin kadang kalau di jam-jam istirahat, padahal guru tidak ada menyuruh bawa handphone. Mereka itu sering main game gitu. Itu aja penyebabnya Bu? Iya Bu. Kalau menurut Ibu apa penyebab lain selain membawa handphone itu? Ya mungkin karena pengaruh di di lingkungannya. Mungkin karena rata-rata temannya bawa handphone jadi mereka itu terbiasa gitu. Pengaruh lingkungan Kalau juga gitu. Terus menurut Ibu kira-kira apa solusi yang bisa Ibu lakukan untuk mengantisipasi anak-anak supaya tidak bawa handphone dan supaya minat belajarnya itu lebih termotivasi lagi, Bu? Iya Bu, memang kadang-kadang saya memang menyuruh mereka bawa handphone kalau pas pembelajarannya itu memang membutuhkan gitu. Misalnya tak belajar yang membutuhkan handphone, memang materinya itu kita kan setelah dikelompokkan memang ada yang butuh handphone gitu. Jadi solusinya sebenarnya udah saya bilang kalau ibu sudah memberi informasi pembelajaran kita ini pakai handphone boleh gitu, tapi ternyata mereka itu setiap hari gitu Bu bawa handphone. Terus saya tanya kenapa ini dibawa, iya iya biar mudah kalau pulang biar dijemput orang tua gitu, tapi mereka tetap setiap hari gitu. Menurut Ibu, selain yang sudah Ibu lakukan dengan cara memberitahukan bahwa membawa handphone itu hanya boleh ketika disuruh, solusinya apa kira-kira menurut Ibu? Untuk supaya anak-anak itu lebih tertib dalam membawa handphone, kalau misalnya Ibu tidak menyuruh, tidak boleh dibawa. Ya mungkin kalau sudah terlanjur dibawa, saya mungkin handphonenya dikumpul gitu Bu, dikumpul dulu nanti pas pulang sekolah diambil lagi gitu kalau memang darurat. Tapi kalau memang tak darurat harus bawa handphone karena memang rata-rata orang tua mereka itu tidak bisa on time menjemput gitu kan Bu. Saya komunikasi dengan orang tuanya gitu supaya memang perlukah ini handphone ini dibawa gitu. Kalau memang orang tuanya sudah mengizinkan, coba Bu saya kumpul dulu handphonenya, entah ditaruh di kantor atau sama saya pulang sekolah diambil. Memang kalau sama saya agak repot juga kumpul banyak banyak handphone gitu. Jadi saya taruh di kan saya letakkan dulu di ruang kepala sekolah di TU mungkin gitulah. Jadi menurut Ibu, rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengantisipasi permasalahan Ibu, kalau seandainya sudah terlanjur dibawa, maka handphone dikumpul. Bisa ke Ibu atau ke ruang kepala sekolah. Nanti setelah kembali atau pulang sekolah baru diserahkan ke anak-anak, Bu. Rencana Ibu bagus. Kira-kira kapan itu Ibu laksanakan? Mungkin secepatnya loh. Cepatnya kalau besok memang masih bawa, memang saya sudah antisipasi supaya tidak membawa handphone kecuali kalau memang dibutuhkan. Kalau memang mereka bawa besok, mungkin besok saya sudah mulai gitu. Baik, Bu.
Berencana Ibu bagus, apalagi besok sudah diterapkan ya Bu. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan rencana yang Ibu lakukan, karena tadi permasalahannya handphone, motivasi belajar anak-anak itu akan bertambah karena tidak terganggu oleh handphone yang ketika mereka belajar mereka memegang handphone. Bagus Bu, saya mendukung ide rencana Ibu bagus, solusi Ibu bagus. Mudah-mudahan sukses ya Bu untuk kedepannya. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Gantian Ibu ya. Iya. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Derlina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sepertinya mendesak ini Bu. Kira-kira ada masalah atau ada yang penting mau dibicarakan dengan saya? Iya Bu, ini masalah anak-anak selalu telat kalau ngumpul PR. Oh, telat ya. Kira-kira menurut apa ya masalah kenapa anak-anak itu bisa telat? Bisa Ibu ceritakan atau ada yang sudah Ibu tahu? Saya lihat motivasi anak-anak ini untuk belajar itu kurang Bu. Jadi sepertinya pengaruhnya ke tugas tadi. Jadi karena mungkin ketika belajar mereka tidak paham, jadi ketika diberi tugas, mereka juga tidak bisa membuatnya gitu Bu. Mau motivasi ya Bu ya. Motivasi apa kira-kira? Kenapa motivasi apa yang menurut Ibu yang mempengaruhi mereka itu kurang gitu? Apa masalah dari dalam dirinya ataukah memang hal lain gitu? Siswa saya memang kebanyakan Bu setelah pulang sekolah itu membantu orang tua. Ada yang berjualan sampai malam. Jadi kadang-kadang tidurnya itu terlalu malam. Jadi kalau sudah tidur malam tentu bangunnya harus cepat dan dampaknya ketika sampai di sekolah mereka mengantuk. Kemudian mungkin karena metode pembelajaran yang kayaknya harus saya lebih modifikasi lagi supaya bagaimana anak-anak ini bisa termotivasi untuk mengikuti pelajaran di kelas itu antusias dalam mengikutinya, Bu. Iya ya, Bu ya. Memang kalau ada anak yang bekerja itu memang ya, lumayan lah ya kan. Jadi kira-kira apa usaha yang apa yang sudah Ibu pernah lakukan untuk mengantisipasi anak-anak ini supaya masalah itu bisa dihindari gitu. Misalnya anak ini tadi kan Ibu bilang mereka itu ada yang bekerja, jadi kira-kira apa yang sudah yang bisa untuk mengantisipasi hal itu supaya minatnya itu ada gitu. Kalau untuk anak-anak yang selalu tidur melarut malam ini, kalau dilarang kan karena rasanya nggak mungkin juga, Bu. Paling saya harus rajin-rajin jalan-jalan ke kelas lah, Bu. Kalau seandainya kira-kira ada anak-anak itu yang nampaknya sudah mulai mengantuk, saya panggil namanya, saya kasih pertanyaan, atau saya suruh duduk di depan, supaya kalau di depan kan nampak langsung ke kita, dia agak-agak segan gitu kalau seandainya dia tidur. Tapi kalau di belakang kan lebih gampang dia untuk tidur. Kemudian kalau untuk model pembelajaran, sepertinya saya memang harus membuat model pembelajaran yang anak-anak ini aktif di kelas. Jadi tidak ada waktu mereka untuk tidur. Jadi lebih banyak kayaknya kegerakan. Lebih banyak bergerak anak-anak. Model-model yang seperti itu sepertinya yang harus saya lakukan. Iya, ya. Sebenarnya rencana itu sudah bagus. Sebuah keliling kalau pas anak itu ngantuk, keliling kelas dan ada rencana untuk membuat
model pembelajaran yang bergerak gitu. Kira-kira yang bergerak itu yang seperti apa ya? Gimana gitu modelnya gitu? Misalnya model mencari pasangan, apa namanya, lupa saya Bu. Yang dua anak dibagi menjadi dua kelompok, itu lebih enaknya sebenarnya di luar ruangan. Jadi anak dibagi dua kelompok, apalagi kalau di luar ruangan kan Bu, kecil kemungkinan dia tidur gitu. Jadi match to match kalau saya nggak salah itu, jadi dibagi dua kelompok, satu kelompok siswa itu mendapat pertanyaan, satu kelompok lagi mendapat jawaban. Nah, jadi mereka disuruh mencari pasangan masing-masing. Jadi dengan bergerak seperti itu, saya pikir kecil kemungkinannya atau malah tidak mungkin mereka yang mengantuk itu bisa tertidur karena mereka sudah pasti akan bergerak mencari pasangannya. Salah satu contohnya itu model yang akan saya lakukan, Bu. Ya, bagus ya Bu ya. Rencana ini sudah bagus, solusinya juga sudah bagus. Kira-kira ada nggak yang perlu dilibatkan teman atau siapa gitu untuk rencana ini? Teman kerja atau sekolah gitu. Kira-kira ada nggak yang perlu dilibatkan? Kalau yang dilibatkan paling rekan sejawat Bu, yang satu mata pelajaran. Ini sudah pernah Ibu laksanakan atau memang masih rencana? Rencana Bu. Ya, dari jawaban itu sudah bagus ya, dari mulai apa namanya rencana ke depan, solusinya, mudah-mudahan Ibu sukses, berhasil, minat anak itu menjadi meningkat. Iya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Yeni dengan Bu Delina sudah? Sudah Bu. Bu Yeni dengan Bu Delina sudah? Kami sudah Bu. Sudah sekali ya? Iya. Berarti ini sekarang saatnya mutar. Oh, kami sudah dua-duanya Bu. Oh, udah dua-dua. Iya Bu. Ya udah, nanti kalau gitu yang diunggah satu aja ya. Nanti saya yang cek ini ya. Oke.